Nama saya Aribran Pangeran Gukang, berasal dari Longrusu, Baklalan. Jadi sebelum kebangunan rohani yang berlaku di Baklalan, saya sebagai salah satu tenaga guru di Budok Aru. Saya mengajar di sana selama beberapa tahun. Jadi sebelum kebangunan rohani terjadi di Baklalan, memang keadaan orang di Baklalan waktu itu sangat berbeza karena mereka belum mengalami apa-apa. Jadi kehidupan mereka, orang-orang tua dan orang muda pun begitulah kacau. Banyak yang hidupnya tidak menentu. Pergi kebaktian pun jarang-jarang pergi juga. Karena keadaan banyak terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia lah masa itu. Dan setelah kebangunan rohani terjadi, saya melihat banyak perubahan yang terjadi. Mulai ada perubahan, orang menyerahkan kepercayaan mereka dulu lah, sepertinya ajimat dan lain-lain lah yang mempengaruhi hidup mereka. Lalu mereka bawa itu dan serahkan itu untuk dimusnahkan atau dibakar. Itu kebanyakan yang terjadi waktu mulai kebangunan rohani yang ada. Dan dalam kebangunan rohani itu saya melihat mulai ada gerakan untuk Bukit Doa, gunung-gunung doa di antara suku kaum Lun Bawang. Kurang lebih dalam antara suku Lun Bawang, lebih daripada 50 gunung bukit doa. Tiap-tiap gereja atau sidang, baik dalam Sentera Baklalan, Long Semadu, Long Sukang, Lawas, dan terusan, semua ada bukit doa. Tetapi di situ kami katakan juga gunung doa lain daripada bukit doa. Bukit doa itu milik gereja satu-satunya. Tapi kalau gunung doa itu milik daerah. Contohnya Baklalan, dia punya gunung doa di Gunung Murud. Kalau di Long Semadu, tempat gunung doanya ada di Budok Balud. Long Sukang, gunung doanya ada di Pak Metalan. Tapi bukit doa, tiap-tiap gereja ada bukit doa. Lebih daripada 50 bukit doa yang ada. Termasuk pergi di Temburung, Brunei juga. Dalam pelayanan saya sebagai penyelaras pelayanan doa syafat ketika itu, saya pergi melayani 5 bukit doa di Brunei, di antara suku Lun Bawang di Temburung. Dan semua itu saya yang jaga. Jadi dalam masalah hal itu, dalam kebangunan rohani itu, banyak perkara terjadi. Itu ada bahasa-bahasa yang baru yang mereka cakap lah, yang kita tidak mengerti. Tapi ada yang menafsirkan itu. Kalau ingat itu bahasa-bahasa yang baru, ada orang katakan ini bahasa suku dalam kita punya negara lah. Bukan bahasa roh, tetapi itu bahasa dari suku yang ada di dalam kuasaan kita atau dalam Sarawak misalnya, yang memang orang yang cakap itu tidak tahu bahasa itu, tetapi satu ketika dia boleh berbahasa yang baru karena ada orang-orang tertentu dari suku itu yang ada dalam kebaktian itu. Itu yang terjadi mulai dalam kebangunan rohani yang ada. Seperti mana yang kita lihat, mulai ada mereka buat Tuhan tunjukkan uniform di Budok Nur, Long Langai, Long Rusu, Budok Bui, Pak Tawing dulu, STP Budok Aru, dan seterusnya pergi laut sana. Sampai di Temurung sana, suku Lun Bawang sana pun ada nyanyian yang diberikan oleh Tuhan atau Roh Kudus, dan ada juga uniform yang mereka pakai. Itu terjadi dalam kebangunan rohani, mulai kebangunan rohani itu. Nah, tahun 85 mulai pelayanan di Gunung Murud.
dalam pelayanan itu Pak Agung beritahu kepada kami bahwa pelayanan di Gunung Murud ini memang Gunung Murud merupakan satu pelayanan yang dikatakan ada matlamatnya. Matlamatnya seperti ini. Orang-orang yang ada masalah baik dalam gereja atau dia hamba Tuhan dalam anggota-anggota atau apa itu keluarga-keluarga ada masalah, mereka bawa ke Gunung Murud. Jadi di situ kita berdoa dan masalah itu harus diselesaikan. Tuhan berjanji begitu melalui Madiang Pak Agung, dan kita lakukan itu di Gunung Murud. Dan dalam pelayanan di Gunung Murud itu banyak orang yang dijamah oleh Tuhan. Yang baru dari kampung, dia hanya datang untuk melihat gunung saja, tapi belum pikir mencari Tuhan. Nah, sampai di sana Tuhan merubah dia punya hati. Waktu mereka dirubah oleh Tuhan hatinya, dan mereka kembali dengan begitu senang hati, dan mereka banyak yang sudah bertobat akibat kebangunan rohani yang terjadi di Gunung Murud sejak tahun 85 itu. Ya memang tahun 85 itu kita lihat seperti Pak Pudun katakan tadi pagi, ada api atau mujizat yang terjadi. Tapi saya sendiri waktu itu saya tidak ada karena saya pergi sekolah di Indonesia waktu itu di Batu Malang. Dan saya kembali mulai ada kebaktian kebangunan rohani yang diadakan di Batu Lawih. Lebih daripada 80 orang yang hadir di sana. Dan saya sebagai pengkhotbah yang disuruh oleh Pak Agung berkhotbah sampai 8 kali. Saya sampaikan khotbah sepanjang perjalanan kami. Pembukaannya di Long Rusu dan penutupnya di Long Langai. Jadi begitu kita lihat apa yang Tuhan buat. Saya melihat dalam kebaktian kami masa hujan lebat pun orang bertahan. Saya khotbah pakai Alkitab begini, tapi basah sekali. Tapi orang lain melihat itu kering, tapi saya sendiri lihat masalah, dia basah. Sampai air itu pun hanyut lewat itu, tidak dapat saya buka. Kami berdoa supaya Tuhan hentikan hujan. Waktu kami berdoa bukan dia berarti semakin deras hujan timbul. Saya bilang begini, kalau begitu Tuhan punya rencana lain. Semua kita tutupkan payung dan kita berbakti dalam hujan. Mereka pergi bikin payung untuk saya bilang jangan. Kami berbakti dalam hujan itu. Tuhan buat mujizat besar. Di mana orang banyak menangis bertobat di dalam hujan itu. Itu pada tahun 87 sudah. Saya ada di Batu Lawi bersama-sama dengan Pak Tagal mereka lah. Dan apa yang saya lihat di sana, orang Pak Agung bilang kita naik ke Batu Lawi sana, tidak ada air sana. Kita bawa air dari sungai, tempat kita masak. 4 hari di sana. Dan sampai di sana, hujan lebat. Waktu hujan lebat itu, ada sudah air. Selama 4 hari kami di sana ada hujan. Dan hari yang keempat kami pindah pergi ke tempat lain, pergi di bawah mau pulang sudah. Hujan tidak ada, air pun kering. Saya ada satu lampu, ini lampu gas punya. Minyaknya hanya dalam itu. Kami pikir bawa generator, heli bawa generator pergi sana. Sampai di sana, start 1 kali, terus hilang. Tidak bunyi lagi, rosak. Dan kami pakai saya punya lampu gas itu. Selama 4 hari tidak habis dia punya minyak. Hari yang keempat, pagi-pagi saya pasang tu lampu, sampai siang mulai padam dia. Kering sudah. Kami sudah habis kebaktian. Baliklah sudah kami. Saya tidak beritahu mereka apa yang Tuhan sudah buat begitu. Baik saya lihat di mana orang banyak betul-betul bertobat. Terima Tuhan Yesus. Pak Agung katakan, kali ini kita tidak boleh melihat mujizat. Melihat tanda api dan sebagainya.
Tapi yang Tuhan buat adalah orang bertobat menyerah diri pada Tuhan. Itu yang Pak Agung dengan kami. Kemudian pada tahun, saya lupa tahun 85, kami kebaktian di bukit itu, Bukit Belingi ini. Di mana kami dengar ada orang menyanyi. Kami bilang, orang yang di depan kita sudah sampai di puncak. Banyak orang menyanyi. Kami pun menyanyi. Ada orang tepuk tangan, nyanyi lun bawang, nyanyi bahasa. Mereka nyanyi, kami pun nyanyi ikut. Kami bilang, mereka sudah sampai. Padahal bukan. Itu orang bawah, orang kami yang di bawah, di belakang katakan mereka sudah sampai. Orang yang di atas sana mereka bilang kami yang menyanyi. Padahal bukan. Itu kami sendiri melihat, mendengar suara itu malaikat menyanyi. Kami pun tepuk tangan ikut mereka menyanyi. Dan tongkat kami bawa, masing-masing bawa tongkat. Sampai sana ada tongkat 2. Jadi saya pikir tongkat ini kita tidak boleh bawa tongkat barangkali itu sebab mereka simpan. Semua kami yang belakang tu simpan tongkat, berapa puluh sudah tongkat sana. Padahal itu orang tinggal saja di situ, bukan peraturan dia. Sampai sana kami kebaktian sepanjang malam itu. Kami 6 orang berkhotbah. Saya berkhotbah, istri saya harus berdiri dekat saya sepanjang khotbah. Pak Agung mulai dengan Ibu Bulan. Sudah itu baru Pak Tagal dengan dia punya mama. Sudah itu Pak Musa dengan mama dia, dengan istri dia. Sudah itu baru Ibu Maria dengan dia punya suami. Ibu Maria khotbah, dia punya ipar berdiri dekat dia. Dan kemudian Pak Radang Lupung. Dia yang khotbah, dia punya istri ikut dia. Saya jam 6 pagi. Saya dengan istri saya berdiri. Kami 2 yang penutup dalam khotbah, dalam waktu itu. Jadi dalam pengalaman saya di situ, saya ingat apa yang Pak Presiden katakan tadi. Saya punya khotbah itu tentang Yesaya 58 itu. Saya punya khotbah hari itu. Saya sekarang sampai ingat itu, tidak lupa-lupa dia. Dan apa yang Pak Agung katakan, kalau kita mengusir roh setan, katanya menghancurkan kuasa setan, dia bawa satu kayu dari sini rumah. Seperti kami bilang aluh, pakai tumbuk padi itu. Dia pukul terus sampai dalam. Lalu dia bawa satu hammer. Dan hammer itu sampai tanah dia punya kepala begini kan, tidak masuk dalam sudah. Sangkut sudah dengan dia punya tangkai. Itu kita bukan pakai. Ini berbicara tentang iman kita pada Tuhan. Kalau betul-betul kita percaya pada Tuhan, katanya, iman kita itu boleh mengalahkan kuasa setan, kata dia. Dia bilang dengan kami begitu. Dan setelah itu kami pulanglah. Kami lihat ada api 2. Satu yang menetap, satu yang jalan. Sudah itu gabung dia jadi 2. Jadi 1 lagi. Baru Pak Labo Meru ini bilang, pangeran, kata dia dengan saya, kenapa kita sibuk-sibuk pasang kita punya kemah? Tengok ini, kita ini dalam pagar, katanya. Saya lihat itu, kami seperti dalam pagar ini, awan mengelilingi kami, kami seperti dalam lubang. Sepanjang malam kami kebaktian, ada orang yang menangis bertobat. Pak Mika, Acang punya abang, ia yang pimpin kami nyanyi, kami yang lain berkhotbah lah. Banyak orang yang datang. Mereka berbaring, mereka menangis sepanjang malam itu di hutan, di atas puncak sana. Begitu saya lihat bagaimana Tuhan mulai buat pekerjaan dia di dalam kebangunan rohani ini. Nah, setelah kebangunan rohani ini, saya tetap sebagai seorang guru di Budu Aru. Waktu saya menjadi guru pada 1 tahun, akibat dari kebangunan rohani itu, begitu banyak orang masuk dalam sekolah. 70 lebih orang masuk sekolah 1 tahun. Sulit sekali ajar mereka. Kenapa? Kalau kami sembahyang, tidak ada yang mau amin. Semua berdoa, menyanyi. Kadang-kadang saya lihat jam, mau mulai kelas, masih sembahyang.
Dia bilang, kita nyanyi. Saya nyanyi, sudah bawa nyanyi, mari kita sembahyang, sayang sembahyang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita pergi sekolah, baru kami pergi sekolah. Begitu susah urus mereka. Mereka mau pergi memberitakan Injil. Saya bilang tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi menginjil. Mereka bilang, marah dengan saya, penuntut saya. Mereka bilang, kamu ini menentang Roh Kudus. Karena kamu larang kami pergi menginjil. Saya bilang tidak, peraturan sekolah kita baru kamu tahun pertama tidak boleh pergi menginjil. Lama-lama mereka sudah separuh mereka sekarang ini sudah jadi gembala lah. Lalu mereka 2 tahun sudah, 2 tahun, 3 tahun, masing-masing mereka datang satu persatu minta maaf kepada saya. Dan mereka minta, mendiang Pak Kalib dulu, kami 2 guru di sana. Kalau sudah kebaktian begitu, sudah kelas, rehat, tengah hari, kita dengar teriak saja orang berdoa. Dia dalam hutan sana. Paksa kami 2 pergi tengok mereka dan bawa mereka balik. Malam pun begitu, kami bawa mereka balik pergi rumah. Karena perlu mereka tidur dan rehat, karena ini mereka sekolah lah. Dan itu masa dalam kebangunan rohani. Dalam kebaktian kami di Longlangai pun sama juga. Ada yang pulang, ada bapak-bapak yang pulang, tidak ada baju dia dari gereja, sudah. Dia punya baju di mana? Dia kasih persembahan. Tidak ada duit, dia buka baju, dia kasih atas taguk persembahan. Untuk Tuhan katanya, tidak ada uang. Kasih dia punya baju saja. Itu pengalaman saya selama dalam kebangunan rohani itu. Begitu banyak perubahan di mana Tuhan merubahkan hidup suku-suku kaum Lun Bawang. Dari sana saya melihat waktu saya dalam kebangunan rohani itu, saya di Longsokang, ada satu lubang gua sana. Saya di sana sepanjang hari ganti-ganti orang minta pelayanan pribadi dan mereka ditolong Tuhan. Di situ saya menemukan banyak suku Lun Bawang yang ada obat yang membunuh orang, obat macam-macam obat. Mereka serah dan saya bawa itu dan serah kepada hamba Tuhan, mereka musnahkan. Saya suruh mereka bakar itu semua. Dan baru saya tahu bahwa orang Lun Bawang ini banyak betul dia punya obat dulu. Obat ada yang membunuh orang, ada yang ya kami bilang pugai dan macam-macam lah yang terjadi waktu kebangunan rohani, di mana Tuhan mulai membuka semua masalah-masalah seperti itu. Saya mulai melayani baik di Brunei, di Temburung sana ya, suku Lun Bawang lah. Dan ada orang menentang kami, mereka pergi tebang itu kayu, tapi saya sudah pulang. Orang cari saya pulang. Pernah saya khotbah di antara suku Brunei, orang Brunei. Ini Lun Bawang punya lah. Satu orang berkhotbah, satu orang berdiri di mimbar, saya duduk di bangku. Saya yang khotbah. Saya cakap saja, orang yang berdiri di mimbar tuh dia begini, kadang-kadang penat. Menurut peraturan mereka tidak boleh orang luar cakap di mimbar. Tapi kalau dia orang tempatan boleh, tapi dia tidak boleh khotbah. Saya duduk di bangku, dia berdiri di mimbar sana. Saya khotbah di sini. Banyak yang terjadi di sana, yang lain-lain lah. Tetapi itu masa kebangunan rohani. Apa yang Tuhan buat baik dalam kebangunan rohani. 1 jam kita jalan pergi di gunung sana untuk berdoa di dalam gua di sana. Dan kemudian dalam kebangunan rohani tahun 85 lagi, ada Pak Agung pergi berdoa di satu gunung di dekat Lawas sana. Waktu dia berdoa, dia pergi hari 4 dan pulang hari 6 pergi Lawas. Waktu dia berdoa, begitu banyak burung datang. Macam-macam jenis burung, mereka hinggap dekat kayu tepat dia di bawah. Semua burung-burung itu bunyi, dia terbang dari jauh, mereka sana, mereka bunyi macam-macam burung. Ada
binatang juga seperti wak-wak itu. Ya, mereka datang itu binatang kami bilang kelabat lah yang hitam. Dia bilang semuanya ini melambangkan apa yang akan terjadi baik di Ba'kelalan di Gunung Murud ini. Burung-burung ini melambangkan kehadiran orang-orang dari luar, suku-suku lain yang datang dari Ba'kelalan dan Gunung Murud untuk menyembah Tuhan. Wak-wak ini melambangkan orang-orang yang kulit hitam yang datang dari luar menyembah Tuhan di Gunung Murud katanya. Itu betul-betul terjadi juga. Kami lihat di mana Tuhan membawa bukan hanya orang Malaysia, tapi dari tempat-tempat lain juga. Orang yang hitam semua, banyak orang pergi di Gunung Murud waktu itu. Dan saya melihat apa yang Tuhan buat, mujizat kesembuhan Tuhan lakukan. Banyak orang berdoa dalam tempat saya, di rumah saya. Orang minta berdoa dekat, tapi kita doakan dia terus pelanting sana dan terus sembuh daripada penyakitnya. Dan Tuhan buat sesuatu yang sangat indah untuk mereka. Dan itu yang saya mau ceritakan, apa yang Tuhan sudah buat begitu indah di dalam pelayanan kita setelah kebangunan rohani yang terjadi mulai tahun sebenarnya kalau di Ba'kelalan ini dia mulai tahun 1973. Tetapi kalau ingat tahun ini adalah tahun yang ke-49. Sudah terjadi di Ba'kelalan. Kalau saya bilang dengan mereka ini, bagus kita pikirkan, tahun depan adalah tahun emas. Itu 50 tahun sudah kebangunan rohani. Tapi di Gunung Murud baru 37. Dia daripada tahun 85. Dan perlu kita sudah buat dulu. Satu kebangunan rohani satu ulang tahun yang tahun perak lah. 25 tahun. Dan sekarang kalau di sini di Ba'kelalan ini sudah 49 baru tahun ini. Tahun depan kita ingat itu tahun emas lah, sudah 50 tahun. Genap sudah 50 tahun. Yang terakhir apa yang saya ingat, apa yang Tuhan sudah buat dengan ini gereja di orang pendeta-pendeta dulu di Australia. Mereka berdoa untuk kebangunan rohani antara suku Lun Bawang. Tahun 1937. Mereka berdoa untuk kebangunan rohani dalam antara suku Lun Bawang. Tetapi dalam beberapa tahun, tahun 1973 baru kebangunan rohani terjadi. Doa mereka itu sudah dijawab oleh Tuhan. Beberapa puluh tahun baru terjadi. Jadi itu yang saya lihat lah, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami sebagai orang-orang yang Lun Bawang yang ada di Ba'kelalan sinilah. Mungkin itu saja yang saya boleh ceritakan lah mengenai hidup kami sebelum kebangunan rohani. Apa yang terjadi, masalah kami begitu banyak, orang pergi kerja pun susah dan banyak masalah terjadi, banyak obat dan sebagainya. Tapi setelah kebangunan rohani, Tuhan buat satu perubahan yang sangat besar. Dan walaupun sekarang kita lihat seperti kembali lagi, anak-anak muda sudah lain lagi hidup mereka. Kalau pelayanan kami di Gunung Murud memang itu melalui komiti-komiti lah. Dulu Mediang Pak Agung sebagai dia bukan pemimpin, tapi dia punya bapak sebagai pemimpin, Pak Tagal pemimpin kami yang urus itu kebaktian. Melalui kami punya mesyuarat lah. Semuanya kami buat mesyuarat. Dulu nama Gunung Murud ini mereka sebut dia Gunung Doa Murud, begitu. Gunung Doa Murud. Kemudian baru Ramsi Jitam, dia lihat satu pernyataan dari Tuhan. Dia katakan Gunung Murud itu dia sebut dia pelayanan doa
Gunung Murud antara bangsa. Itu sampai sekarang ini dia bukan pelayanan Gunung Murud, tapi dia pelayanan pelayanan doa Gunung Murud. Itu kita sudah buat dia dalam mesyuarat, dan di mana mereka minta kebenaran supaya Gunung Murud itu kita punya ada bagian kita sanalah, bagian orang percaya. Memang mereka sulit sekali dalam kami punya mesyuarat ini, pemerintah pun sulit untuk memberi itu pada kita. Di mana-mana national park di tempat yang lain memang tidak ada national park di orang kampung di tengah-tengah. Hanya Gunung Murud saja. Kami minta lah, karena kita yang membuka dia pertama. Nah, sampai kami membangun rumah di situ, di kawasan Gunung Murud, tidak boleh orang lain bikin rumah. Semua orang Mak Kelalan kita izinkan katanya. Orang Bario pun tidak boleh katanya. Orang dari sebelah laut pun tidak boleh. Hanya orang Mak Kelalan. Mereka beri kebenaran dengan kami. Tapi mereka yang lain itu memang gabung dengan kami juga lah. Masuk dalam rumah. Satu hal yang Tuhan beritahu kepada kami juga. Kalau ada kebaktian di Gunung Murud sana, orang Bakalan harus pergi di sana. Tujuannya melayani tetamu-tetamu yang datang dari luar. Kata Tuhan melalui Pak Agung, itu sama halnya kamu pergi menginjil di tempat mereka. Katanya, kamu melayani mereka di rumah sini, di Gunung Murud, dan seolah-olah kamu sudah pergi di negara mereka. Tuhan sudah beritahu begitu katanya. Kamu pelihara mereka di sini, seolah-olah kamu sudah melayani, sudah pergi melayani mereka. Itu makanya kami begitulah. Satu yang Pak Agung beritahu dengan kami, kebaktian satu kali di Gunung Murud dan satu kali di Bakalan. Mengapa kita buat dia begitu katanya? Karena ada orang yang tidak dapat naik Gunung Murud, dia sudah tua, dia sakit lutut dan sebagainya, tidak dapat pergi. Tapi yang sehat dia pergi saja. Tahun yang akan datang, yang lain turun, yang lain kita pergi sini. Itu kebaktian sama katanya. Di Gunung Murud, di Bakalan pun sama saja itu katanya. Karena itu Tuhan yang sama katanya. Diceritakan dengan kami, tujuan matlamat besar Gunung Murud ini katanya adalah kita membuat jalan besar pergi ke negara-negara. Itu sebabnya kami ada doa antara bangsa waktu itu, berdoa setiap petang hari Minggu, kami berdoa untuk negara-negara. Saya pakai itu buku Operation World. Dalam Operation World itu ada 6 benua yang dia tulis, ada 6 kontinen dan 237 negara. Jadi itu kita doakanlah terus apa yang Tuhan sudah beritahu. Dan kamu dari Gunung Murud katanya, kamu buat satu highway pergi negara-negara dalam dunia ini. Adopsi mereka menjadi anak angkat kamu. Yesaya pasal 54. Kamu adopsi, angkat anak. Kamu bangun, kamu punya rumah besar-besar supaya tepat anak angkat kamu tinggal katanya. Maksudnya anak angkat yang kita doakan terus-menerus. Itu Pak Agung cerita dengan kami dan kami lakukan itu. Dan apabila kita adakan ada doa antara bangsa seperti yang kita adakan hari Minggu nantilah, itu Tuhan mulai buat kerjanya betul-betul. Ada satu kawan saya dari Brunei, kami dua pernah saya pergi di Turki dulu, selama 1 minggu di Turki, dan kami lihat ini doakan negara-negara dan melihat bagaimana antara sidang-sidang pergi ke Efesus. Karena roh yang menguasai seluruh dunia ini, mereka bilang dia tinggal di Efesus kan, Queen of Heaven. Mereka sebut namanya Queen of Heaven.
Tapi dalam Alkitab kita lihat dia punya nama itu Diana Dewi Artemis dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Tapi di situ mereka sebut namanya Queen of Heaven. Kita datang untuk meruntuhkan kuasanya. Jadi saya lihat apa yang Tuhan sudah buat begitu indahlah setelah kebangunan rohani terjadi antara suku kita Lun Bawang sini. Yang terakhir Pak Agung beritahu dengan kami apa yang Tuhan sudah janjikan dengan suku Lun Bawang, kamu akan pergi ke tempat-tempat lain untuk memberitakan Injil katanya. Itu tugas yang Tuhan beri kepada kamu, yang dia sudah nyatakan Gunung Murud, dari Gunung Murud kamu buat satu highway doa untuk negara-negara dalam dunia ini. Itu yang kita buat sampai sekarang lah. Jadi kita bersyukurlah. Semua kegiatan Gunung Murud ini kami bahas secara komite lah, pemimpin-pemimpin untuk pelayanan doa Gunung Murud. Baik pelayanan doa dan juga bangunan-bangunan di Gunung Murud itu dibahas oleh para komite-komite yang dilantik oleh tiap-tiap sidang. Ada wakil kita di Brunei, ada di Kuching, ada di Semenanjung dan sebagainya. Kita punya ahli lah, anggota Pak Tagal yang pengurusinya di sini dulu.